dalam pilkada serentak besok, yang paling penting itu adalah di jejaring. Jadi, kalau kamu menguasai jejaring, peluang kamu menang itu besar. Tapi kalau kamu menunggu pilpres dan pileg, jejaring itu akan sangat kecil kemungkinan bisa kamu bangun. Karena mungkin itu sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi jalur independen peluangnya sangat besar, tapi kamu memang harus ikhlas berinvestasi sejak awal agar kamu bisa mendapat tim-tim yang handal untuk mendukung kamu. Nah, dalam diskusi kita, tim-tim handal ini kalau misalnya kamu maju pilkada di level gubernur, itu akan jadi murah. Memang modal awal di depan itu lumayan. Tapi kan nanti jejaring, data, segala macam itu bisa kamu transaksikan kepada kawan-kawan yang mau maju pileg, kawan-kawan yang mau maju pilkada di level kabupaten dan kota. Sehingga nanti itu sinerginya itu malah menguntungkan kawan-kawan yang maju di level gubernur kalau dia menguasai jejaring lewat jalur independen ini sejak awal gitu. Saya pernah ketemu dengan salah satu petinggi partai politik. Iya Yanto, betul yang kamu omongkan. Kalau lewat jalur independen itu peluang menang itu lebih besar. Cuma jangan kamu anggap sederhana karena itu biayanya juga besar. Harus melakukan pendekatan kepada KPU juga, harus terjun ke masyarakat meminta KTP, membangun jaringan dan sebagainya. Dan saya pikir ya kalau mau menang memang harus bekerja serius dari jauh-jauh hari dengan langkah-langkah yang terukur dan terencana. Nah, lebih baik kita bekerja pasti untuk meraih kemenangan daripada kita bekerja menunggu-menunggu waktunya mepet dan akhirnya kondisi kita bertarung di pilkada itu tidak ubahnya dengan sebuah perjudian. Baik Bang, ada satu yang menarik nih. Fakta bahwa 2023 digadang-gadang sebagai tahun resesi. Sementara 2023 juga starting politik dimulai. Semua orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk tahun politik 2024. Artinya, mungkinkah kandidat pilkada yang akan bertarung dalam pilkada serentak 2024 bisa tetap survive dengan situasi krisis, dengan begitu besarnya kos politik yang harus mereka keluarkan, kemudian dengan harapan menang pastinya. Ya, jadi kalau mau dibilang survive ya survive, tapi kalau menang ya probabilitas judi itu. Karena sudah dengan amunisi yang terbatas, kemudian menunggu pilpres dan pileg, mereka baru mau menunjukkan jati dirinya bahwa mereka ingin tarung di pilkada. 3 bulan, 4 bulan misalnya dengan kondisi kritis dia misalnya di suatu daerah itu butuh 20 miliar. Karena kondisi krisis dia cuma ada 12-13. Tapi pilkada tidak mengenal krisis. Kalau misalnya pada waktu 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, pilkada di daerah itu orang menang dengan 20 miliar, ya pengeluaran akan sebesar itu. Dari mana mau dihemat? Karena kompetitor juga akan memprovokasi kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan yang sama, kegiatan yang terkait dengan pilkada itu. Mau menghemat dari mana gitu? Oke, mengurangi jumlah tim sukses. Berarti kan mengurangi peluang untuk menang. Oke, mengurangi pembiayaan untuk saksi-saksi internal mereka. Berarti kan memperbesar peluang suaranya dicuri oleh lawan, oleh kompetitor. Jadi kalau orang mengatakan di masa krisis kita bisa berhemat, itu bagi saya satu-satunya jalan untuk berhemat ya pilih konsultan yang benar gitu. Karena konsultanlah yang bisa memanage ini, yang bisa mengelola ini. Kalau bertempur habis-habisan dengan telanjang itu dalam tanda petik itu, ya akan sama seperti pilkada-pilkada yang kemarin. Dia akan masuk dalam sebuah putaran di mana orang akan datang meminta sumbangan, orang datang minta dia bersosialisasi, orang datang minta dia berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan itu semua biaya. Siapa yang mengelola itu? Siapa yang bisa memetakan bahwa kampung ini sebenarnya sudah selesai, kampung ini masih perlu digarap, kampung ini masih butuh pertarungan? Hanya konsultan yang bisa memetakan itu. Kalau dia ingin memakai insting atau mendengar orang-orang di sekitar dia, pasti tersesat. Karena rata-rata kandidat itu tidak mau mendengar suara minor, tidak mau mendengar suara sumbang atas posisi dia, dan cenderung tidak mau dievaluasi. Keinginannya cuma dipuji-puji terus. Udah bang, tenang bang, semua sudah beres. Tenang bang, abang udah bener-bener pasti jadi gubernur. Tenang bang, pasti ini semua wilayah mendukung abang. Semua sudah saya bariskan kemarin. Buktinya apa? Nggak ada. Bukti yang bisa dilakukan ya lewat survei.
Nah, kalau survei itu biasanya suaranya itu nggak enak didengar. Kita kurang di sini. Ternyata kita perlu melakukan penetrasi di sini. Kita perlu meyakinkan masyarakat di sini. Perlu ini, perlu ini, perlu ini. Dan ternyata dukungan selama yang itu kita dengar, itu ternyata suara-suara yang bersifat manipulatif. Ternyata itu adalah mainan dari lawan segala macam. Dan itu yang bisa kita cek lewat survei. Dan mereka nggak mau mendengar itu. Orang bayar survei selisih 15 juta aja ribut gitu. Kok kemahalan sih Dinda? Nah gitu. Artinya daripada kita mengeluarkan uang setengah-setengah dan pada akhirnya kalah, lebih baik kita keluarkan semuanya dan pasti itu menang. Atau tentukan siapa konsultan politik tepat untuk memanage semua sehingga pengeluaran tidak besar tapi jaminan menang juga kuat. Seperti itu. Iya, jadi pilihlah konsultan yang mau diajak berdebat di awal, yang mau berpahit-pahit di awal gitu, daripada bermanis-manis di depan tapi akhirnya kena porot juga, keluar juga duitnya banyak-banyak gitu. Jadi kalau mau menang pilkada itu memang harus melakukan langkah-langkah yang rasional. Jangan langkah-langkah yang kepepet, jangan langkah-langkah katanya, jangan langkah-langkah wah luar biasa, keren ini kita segala macam, tapi nggak terukur. Banyak kawan-kawan kandidat itu kalah karena mereka tidak mau melihat fakta day to day apa yang terjadi di lapangan terkait kompetisi pilkada itu gitu. Baik, lalu menatap 2023 kemudian 2024, artinya masih ada spare waktu kurang lebih hampir 1,5 tahun untuk para kandidat ini memanfaatkan peluang dan waktunya semaksimal mungkin untuk menghadapi pilgub dan pilkada serentak, khususnya mereka yang independen. Apa saja yang perlu dipersiapkan mendatang, Bang? Persiapan lewat jalur independen? Ya. Iya, bikin war room aja dulu. Tapi kan kita lihat dulu kandidat. Itu kan diawali dan menentukan segera siapa konsultan politiknya kan? Ya, dia harus konsultan politik dulu. Dia dengarkan dulu ke peluangnya dulu seperti apa, biayanya seperti apa. Tapi kan itu juga tergantung dari value figur dia sendiri. Apakah dia sudah punya investasi politik di daerah itu, sudah punya investasi sosial atau tidak di daerah itu. Makanya konsultan itu treatmentnya berbeda-beda setiap klien gitu. Jadi jangan seolah-olah mengatakan kalau di Kabupaten X siapapun kandidatnya dia akan menang dengan cara seperti ini, nggak bisa. Karena kandidat A treatmentnya berbeda dengan kandidat B. Kenapa berbeda? Karena investasi politik dan investasi sosial antara kandidat A dengan kandidat B itu berbeda. Penerimaan orang pada kandidat A kepada kandidat B berbeda. Kemudian persepsi orang pada kandidat A dan kandidat B berbeda. Nah, itu baru di urusan figurnya. Belum lagi urusan kompetitornya. Jadi kalau kompetitornya 4, itu berbeda kita treatmentnya dengan kompetitornya 2 atau 3. Jadi nggak sesederhana itu variabelnya. Jadi kalau ada kandidat mengatakan, udah tenang Bang, nanti kita pasti akan jadi perhatian kalau kita tebar-tebar banner. Ya pasti jadi perhatian, siapapun, bukan kamu aja. Kalau tebar-tebar banner, orang pasti jadi perhatian. Cuma kamu dilihat keren nggak? Kamu dilihat punya kapasitas nggak? Orang mau memilih kamu atau tidak? Kamu bisa menumbuhkan emosi nggak dengan banner itu? Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya tim kerja yang solid gitu. Baik, lalu Bang, apa yang Abang sampaikan kepada calon kandidat independen menghadapi tahun politik 2023 dan pilkada serentak 2024 mendatang? Ya, bekerja dari awal, diskusi dengan konsultan yang kredibel, jangan takut dengan pembiayaan, karena yang namanya pembiayaan itu bisa dinegosiasikan, bisa dibicarakan, karena setiap klien itu punya peluang yang berbeda-beda, dan peluang yang berbeda-beda itu berkaitan dengan pembiayaan yang berbeda-beda. Jadi konsultasi aja dulu dengan konsultan, tapi mantapkan hati untuk maju di jalur independen itu. Memang pembiayaan gono-gininya juga ada gitu. Bukan berarti kita beli martabak dapatnya martabak, bukan hanya itu. Untuk dapat martabak kan kita harus beli tepungnya, beli kacangnya, beli margarinnya gitu. Nah, baru pembakarannya seperti apa, kan seperti itu. Artinya 2024 sebetulnya independen punya peluang yang sangat seksi untuk bisa memenangkan pilkada. Sangat besar peluangnya. Dan semua teman-teman parpol itu mengakui
Dan teman-teman parpol juga tidak merasa khawatir bahwa mereka akan kehilangan lahan dari para kandidat. Karena teman-teman parpol juga tahu para kandidat ini nggak punya keberanian untuk maju di jalur independen. Walaupun dengan situasi mereka juga punya peluang yang sangat besar untuk menang ya. Iya, karena mereka melihat pilkada ini kan seperti pertempuran yang mengerikan itu. Banyak Dracula di situ, banyak monster, banyak dinosaurus. Nah, saya independen sendirian, siapa yang akan melindungi saya? Nah, udah jelas-jelas dia sendirian, ya dia bikin kekuatan, dia cari teman, dia bikin jejaring, sehingga dia akan bisa membuat monster yang lebih monster, dia bisa membuat Dracula yang lebih Dracula, kan gitu kalau mau menang. Nah nanti kan kelihatan gitu loh, kalau dia membangun jejaring dari awal, yang tadinya dia anggap, wah kalau di sana itu Dracula, kalau di sini monster, nanti lihatlah setelah pileg yang dia takutkan itu, monster-monster itu pasti paling jadi lucu, bayi-bayi lucu aja itu kalau dia dari awal bekerja di jalur independen dengan benar. Akan sangat ringan dia mengendalikan itu, remote itu dia pegang, karena jejaring dia pegang, data dia pegang, terus mau apa lagi kalau sudah seperti itu. Tinggal kan tugas kita mempackagingnya, membungkusnya sehingga dia menjadi sebuah figur yang wangi di mata para pemilih. Nah, di situ aja. Artinya tidak ada perlu kekhawatiran bagi kandidat independen dalam maju di Pilkada 2024 mendatang. Iya, tidak. Selama jejaring yang dia bangun bisa bekerja dengan sangat maksimal sejak awal ya, Bang. Iya, betul. Dan juga teman-teman tim sukses yang ada di sekitaran kandidat juga tak usah khawatir dengan urusan independen ini gitu. Karena itu justru akan memperkuat eksistensi mereka. Jangan juga mengatakan, wah kalau di jalur independen nanti konsultannya lebih mendominasi, nanti konsultannya akan lebih mempengaruhi kandidat. Tidak, kan sudah kita katakan memang kadang tim sukses dengan konsultan itu ada semacam gesekan-gesekan. Tapi percayalah kalau citra Indonesia itu akan memuliakan tim sukses itu karena mereka adalah bagian dan badan dari kandidat itu. Nah, kan satu hal yang paling penting, kalau kita semua kan tim sukses, konsultan, kepingin kan kandidat ini menang. Kalau kandidat ini menang, rata-rata kan konsultan pergi, selesai kontraknya. Tapi tim sukses kan akan tetap ada di situ, akan tinggal di situ, akan tetap bersama kandidat yang menang itu. Nah gitu loh, jadi jangan ribut dulu, rebutan dulu urusan siapa yang lebih berperan, konsultan atau tidak, konsultan atau kita. Tidak seperti itu. Citra Indonesia pasti akan bersinergi dengan tim sukses, akan memberi ruang seluas-luasnya buat tim sukses mengendalikan semua ini. Nah, cuma arahnya, konsultan itu yang akan lebih bisa melihat gitu. Baik, terima kasih Pak Yanto, diskusi kita menarik sekali karena saya yakin masih ada yang ragu-ragu di luar sana, beberapa kandidat independen yang mencoba untuk maju dalam pilkada serentak. Setelah mendengar diskusi kita kali ini, saya harap mereka semakin percaya diri bahwa peluang menang itu pasti ada selama mereka bisa memilih jalan yang tepat dan memilih konsultasi yang tepat juga. Dan yang paling rasional juga langkahnya, harus rasional. Jadi jangan dijadikan pilkada ini sebagai sebuah langkah perjudian. Sayang, karena kalau sampai kalah, sekecil apapun uang itu kan jadi sia-sia. Oke, baik, terima kasih juga untuk para penonton setia Citra Indonesia yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton terus pembahasan-pembahasan terbaru dari kami, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita.